Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu yang gak pernah bisa kami hitung. Tapi selalu kami bisa rasa, selalu bisa kami kecap Tuhan. Selalu bisa kami nikmati Tuhan. Tuhan, siang hari ini kami bersyukur kalau kami boleh ada di sini Tuhan. Bukan karena pilihan kami, tapi karena Engkau yang pilih kami Tuhan. Bukan karena kami mau, tapi karena Tuhan belum menyerah sama kami. So Tuhan, selama kami masih hidup, ajar kami untuk tetap memilih Tuhan sama kayak Tuhan sudah memilih kami. Ajar kami untuk ingat kalau kami ada cuma karena Tuhan, gak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, aku berdoa biar siang hari ini gak cuma jadi ibadah yang biasa, tapi ada perjumpaan yang mungkin kami belum pernah alami sebelumnya. Tapi aku minta Roh Kudus, tuntun roh kami juga biar bisa sejajar, selaras sama Engkau. Biar apa yang kami dengar bukan lagi tentang pengetahuan, tapi tentang pengenalan akan Engkau Tuhan. Tuhan, tutup bungkus mulut aku Tuhan, supaya setiap apa yang kubagikan ini cuma apa yang jadi perkataan Tuhan. Kalau ada yang Tuhan gak senang, Tuhan boleh bungkam. Tapi Tuhan, biar setiap kami boleh satu roh, satu spirit dengan Engkau Tuhan, supaya kami boleh dibentuk jadi murid yang mau semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Thank you Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita katakan amin. Thank you semuanya, thank you worship team, keren banget. Shalom. Apa kabar semuanya? Pada berasa panas gak sih? Gue jujur berasa panas. Cuma mau lepas jaket gue kayak Shopee COD ntar. Jadi gue pakai jaket aja ya. Gak apa-apa. Asik loh. Daripada ntar lagi mau ngomong jadi Shopee COD. Agak sulit ya. Gimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Asik. Luar biasa apa nih? Oke. Kenapa ya gue senyum-senyum ya? Karena saya tidak pernah buat slide ada gambarnya, kok tiba-tiba saya bikin ada gambarnya ini ya. Luar biasa. Ini gambar yang buat aku agak lucu tapi menarik, tapi aku rasa setiap kali kita bercermin dan lihat Tuhan bukan karena effort kita, tapi Tuhan justru mau ingetin kita kalau kita diciptakan serupa sama Dia, amin. Itu kenapa hari ini aku pengen bahas tentang ini. Kemarin sempat tanya sama Altea juga, emang mau ngomongin tentang apa. Terus Altea bilang kita lagi bahas tentang menemukan panggilan. Cuma aku merasa 1-2 bulan ke belakang inilah perjalanan yang Tuhan lagi bawa aku pribadi untuk aku renungkan. Itu justru balik ke tema yang aku rasa ini ya mungkin teman-teman semua jauh lebih menguasai, lebih punya pengalaman yang lebih dalam daripada aku. Tapi cuma ini yang aku bisa bagikan dan aku percaya biar roh Tuhan yang berbicara, jangan aku. Soalnya mungkin kalau aku yang bicara ntar juga rasanya kayak ya udah tahu juga sih memang. Tapi aku percaya kalau ada yang disampaikan biar ini jadi pengingat buat kita semua ya. Oke. Siapa yang percaya kalau setiap kita yang ada di tempat ini nih, yang kakinya 2, tangannya 2, hidungnya 1, kupingnya 2, Tuhan ciptakan punya tujuan. Siapa yang percaya? Boleh angkat kakinya? Enggak angkat tangan, sorry bercanda. Angkat tangan. Pasti ya, setiap kita yang hidup ada di dunia ini, Tuhan ciptakan di sini pasti dengan tujuan. Even kecoa aja tuh yang nyebelin banget, yang kalau dia terbang kita yang kabur, itu dia punya tujuan yang keren banget. Dulu aku inget banget Raguel Lewi pernah cerita. Kecoa tuh dia tuh hidup kalau dia ada di rumah kita. Memang sih nyebelin tapi kita harus bersyukur. Karena kerjaan dia tuh waktu napas dia ngirup racun-racun yang ada di sekitar rumah kita loh. Gila keren banget gak sih Tuhan ciptain binatang menjijikkan itu. Dengan tujuan yang keren banget sebenarnya. Supaya jangan kita yang ngirup-ngirup racun, dia aja. Tapi emang kalau lagi terbang ngeselin banget. Gak apa-apa itu ditendang dikit gak apa-apa lah. Nah, cuma yang jadi pertanyaan buat setiap kita kan sebenarnya gini. Buat setiap kita nih yang hidup dengan pekerjaan kita, dengan perjalanan kita, sebenarnya tujuan hidup kita tuh apa? Siapa yang udah tahu persis tujuan hidupnya apa? Lu kok gak ada yang angkat tangan? Oh Niko, wih keren. Apa Nik? Main badminton kan besok tujuannya, ya gak sih? Aduh.
Bayangin ya, Niko ngechat saya di WhatsApp, dia cuma bilang mau ngalahin saya besok main badminton. Luar biasa. Oke. Kalau buat aku pribadi, tujuan hidup yang Tuhan kasih di aku adalah untuk menjawab panggilan Tuhan. Simple ya. Simple ya. Semua setuju kita hidup punya tujuan untuk jawab panggilan Tuhan? Semua setuju? Kesannya simple, kesannya. Cuma gini, kalau mau tahu panggilan kita apa, yang kita lakukan itu bukan mencari panggilan, tapi menemui yang manggil. Semua bisa tangkap ya? Waktu kita coba kejar panggilannya, mungkin kita justru bingung dan muter-muter terus. Sama kayak waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka udah tahu panggilannya sebenarnya untuk sampai ke tanah perjanjian. Toh 40 tahun sampai ganti generasi mereka gak ada yang masuk. Gitu, karena apa? Mereka sibuk untuk mencari tanah perjanjiannya. Padahal yang ngasih udah ada di sana dan bersama dengan mereka. Tapi mereka lagi lebih pusing sama apa yang jadi janji Tuhan, bukan Tuhannya. Gitu. Jadi ibarat kata kita ada di satu perusahaan, kita kerja, kita ada buat kita sekolah lah gitu ya. Itu kan si perusahaan punya tujuan. Punya visi, punya value, punya misi yang jadi kendaraan buat bawa mereka ke tujuan yang udah mereka tetapkan. Jadi si pekerja ada di dalam situ adalah karena sudah dipanggil sama perusahaan. Memang si CV sih ya, tapi kan nantinya dia akan dipanggil sama perusahaan untuk menjadi karyawannya. Nah ketika si karyawan masuk ke dalam perusahaan itu, dia akan berjalan untuk sampai ke tujuannya dengan pagar yang udah dibuat sama si company itu, ya gak sih? Kan gak mungkin dong misalnya aku masuk ke Indofood, aku pengen bikin Indofood jadi berjaya. Terus yang aku jual, dia Indofood ya, yang aku jual deterjen. Kan gak nyambung ya. Nah itu posisinya sama kayak kita. Kita itu di sini hidup di dalam satu company yang namanya Kingdom of God. Keren gak sih? Tadi yang kata Niko semuanya engkaulah, gue tau itu spontan banget ya tadi ya. Gak sih? Gila itu spontan banget. Cuma Niko yang bisa begitu. Tapi benar, setiap kita tuh di sini dipanggil untuk ada di satu company yang namanya Kingdom of God. Dan puji Tuhannya, tempat yang Tuhan tempatkan kita di sana itu yang punya juga Bapa kita. Yaitu dia sendiri. Bayangin gak kita bekerja di dalam satu company yang punya tujuan yang udah ditetapkan sama kita, tapi yang punya juga Bapa kita yang kenal banget kita, yang tahu kita. Bahkan kalau tadi yang lagu kita nyanyiin, dia yang tebus kita, dia yang siapin kita. Nah kita ditaruh situ dengan segala ketetapan yang ada. Jadi sebenarnya kalau kita dibilang gue mau cari panggilan gue mau cari tujuan gue, jangan dicari, udah ada. Makin dicari makin gak ketemu, orang udah ada. Sudah ada. Yang jadi masalah kita sebagai manusia suka punya slogan yang keren banget kedengerannya. Boleh next slide? Oh ada ya gue ya. Nora ini ada ginian aku. Jadi ini yang dipencet yang mana sih? Geser gak dia? Enggak lagi. Maaf ya. Beginilah manusia gaptek. Keren banget. Maaf ya saya Nora. Ini yang lagi booming banget akhir-akhir ini ya. Enggak akhir-akhir ini sih sebenarnya dari dulu. My life, my rule. Mantap ya. Akibatnya apa? Dunianya makin baik? Dunianya makin keren? Enggak. Dunianya makin gak jelas. Waktu setiap orang merasa dia punya hidupnya, gak usah ngomongin my role dulu deh. Waktu dia bilang ini hidup gua, itu aja udah salah kaprah. Gak pernah ini jadi punya kita. Itu kenapa aku bersyukur banget dulu punya mentor yang namanya almarhum Pastor Aditya Oloan. Sampai terakhir dia hidup pesannya cuma satu. Bahkan hidup gua, hidup Joanna, hidup anak-anak gua itu bukan punya gua. Jadi kalau gua mati, itu bukan tanggung jawab gua. Gua harus percaya kalau Tuhan yang jaga mereka. Nah dari slogan ini waktu ngomong my life pertama aja udah salah kaprah. Karena hidup kita sepenuhnya milik. Amin, terima kasih worship team. Kalian boleh naik lagi, silakan nyanyikan 1-2 lagu ya. Jadi waktu bilang my life my rule, ini agak keliru karena sebenarnya kita gak punya hidup kita bukan punya kita. Terus gimana kita bisa bilang ini juga aturan kita?
Padahal firman Tuhan bilang gini. Saya norak pakai ini sejujurnya. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini aku tebelin, dia bilang begini. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah terus gimana mau bilang my life my rule? Saya diketawain pacar saya sendiri. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ada yang masih mau my life my rule? Akibat dari my life my rule adalah dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Kenapa? Karena yang tidak dari Tuhan akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Siapa yang mau ikutan dicabut? Saya sih tidak. Gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau dari ayat ini ketimbang kita fokus sama dicampakkan ke dalam api dan dibakar, harusnya kita bisa fokus sama yang namanya ini. Siapa tinggal di dalam aku dan dia di dalam dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi istilahnya gini, kita tuh sudah diposisikan untuk ada di dalam Tuhan, dikasih tujuan, dikasih janji sampai ke sana. Enggak cuma dikasih janji sampai ke sana, Tuhan udah siapin semuanya. Tuhan berkatin, kalau firman Tuhan bilang, bahkan sebelum kita diciptakan Tuhan bilang dia berkatin. Baru dirancang Tuhan sudah berkati kita. Waktu kita lahir, kita diutus, itu sudah dengan kepenuhan yang dari sana. Jadi sebenarnya tinggal ngikut aja di dalam Tuhan gitu. Dan Tuhan bilang, ayo kerja sama aku di dalam satu company yang namanya Kingdom of Heaven. Nah kalau mau tahu tujuan kita itu apa, panggilan kita itu apa, kita harus tahu juga tujuan di mana kita berada, yaitu di kerajaan sorga. Apa sih goalnya kerajaan sorga, ada yang tahu? Ayo nilainya 100 buat yang tahu. Silakan mengangkat tangannya. Oke, kalau nggak tahu, mari kita pulang. Nggak. Jadi tujuan kerajaan sorga adalah ini. Menginvasi bumi. Heaven on earth, itu goalnya kerajaan surga. Lah kalau kita produk-produk kerajaan surga, harusnya kerinduan kita juga melihat bumi ini penuh dengan realitas surga. Siapa yang hafal doa Bapa kami? Gak ada juga. Astaga. Maaf ya, saya bercanda. Maaf Pak Agus. Ya, firman Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu bukan kalimat kosong. Itu satu statement kalau buat aku waktu itu dinyatakan. Iblis tuh ketar-ketir kalau bisa ngompol. Kayak tadi yang Niko ajarin itu. Kenceng banget ya waktu gue ya. Beda emang badan gue. Gitu. Jadi semua kita di sini sepakat kalau kita dipanggil untuk bawa kerajaan surga ke sini? Kenapa kita perlu tahu kalau surga punya tujuan untuk menginvasi bumi? Karena gini, kalau kita nggak tahu tujuannya itu apa, kita juga nggak tahu kita mau kemana. Kalau kita nggak tahu kita mau ke Kamu Space tadi ya, mau ikut JGF ini, kita nggak tahu jalannya mau lewat mana, gitu. Kalau aku nggak tahu mau ke sini, aku tadi dari Semarang, aku suruh lewat mana, gitu. Karena gini, tujuan itu membuat kita tahu kemana kita harus melangkah. Jadi pastikan kita tahu dulu tujuan kita kemana. Caranya kita tahu tujuan kita mau kemana, kita harus kenal sama Tuhan kita. Karena kita ada di sini bareng sama Dia. Kalau enggak kita nggak tahu kita mau kemana. Amin. Nah pertanyaannya gini, kalau kita mau bawa kerajaan surga ke bumi, indikatornya kerajaan surga itu apa? Apa yang mengidentifikasi satu kerajaan? Apakah keranya atau jaannya atau ajanya? Yang mengidentifikasi satu kerajaan adalah sang raja. Kingdom itu bicara tentang king's domain. Teritorinya sang raja. Nah, ini waktu bicara heaven on earth, artinya bumi seperti di sorga itu cuma terjadi kalau Yesus juga yang jadi rajanya. Amin. Kalau Yesus sudah menjadi raja atas dunia, dan seharusnya bumi seharusnya sudah seperti di sorga. Tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini di dunia kita ini, ngasih lihat sama kita bahwa
tidak seluruh bumi itu setuju kalau Tuhan rajanya. Gak semua orang setuju Yesus adalah rajanya. Gitu. Kenapa? Karena dunia gak kenal sama dia. Dunia di luar sana banyak yang gak kenal sama Tuhan Yesus. Sedihnya anak-anak Tuhan yang dipanggil jadi terang dunia sibuk jadi terang gereja. Gitu. Sorry tapi aku juga terjebak di sana kok. Waktu akhirnya aku melangkah keluar ngadepin realita yang baru, ternyata gua gak ada apa-apanya. Kegencet dikit, ya mungkin kayak Profesor Renald Kasali bilang ya, generasi strawberry bro. Kegencet jadi strawberry smoothies. Digencet sama dunia, kicep, depresi. Kenapa? Karena kita juga mungkin gak ingat kalau kita ini punya Tuhan, punya Bapa yang adalah Raja kita yang pegang hidup kita. Bukan my life, my rule. Ya. Nah, dunia gak kenal sama Tuhan. Tapi kita kenal siapa Raja kita. Dan kita punya tujuan yang sama dengan kerajaan sorga. Mau lihat ini di bumi seperti di sorga. Amin. Caranya gimana? Ya kita yang harus kenalin Tuhan Yesus ke dunia. Amin. Siap gak pertanyaannya buat jadi agen pembawa kasih Kristus ke tengah dunia? Gak gampang loh. Di gereja tuh buat apa ya, kelihatannya agak lebih mudah ya. Soalnya kalau abis berbuat baik biasanya dapat kesaksian. Kalau di luar boro-boro kesaksian. Baik dikit dibilang so baik loh. Masih siap gak jadi agen kerajaan sorga? Kenapa terdiam? Tanda tanya. Oke. Ayat berikutnya, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Siapa yang suka ayat ini? Yang kalau lagi terjadi sesuatu paling kencang ngomongnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi biasanya stop sampai situ. Karena enak bacanya, Tuhan bawa kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia, udah paling enak. Masalahnya ada berikutnya, dia bilang itu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Kalau firman Tuhan harus paling kenceng aminnya. Kalau quotes gak usah diaminin gak apa-apa. Kalau firman Tuhan tuh iya dan amin itu titik, gak ada pilihan. Gini, ayat ini sering banget kita jadikan perlindungan waktu kita lagi ngerasa terbeban, terpeleset. Terus kita bilang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan. Dibilang gitu ya. Tapi untuk kebaikannya kita takar dengan kebaikannya kita. Kayak kalau sakit pasti sembuh. Kalau lagi gak punya duit tiba-tiba jadi kaya raya. Kalau ini takarannya, kemarin itu beberapa waktu kemarin gua gagal berarti ngelihat kebaikan Tuhan. Lagi cekak-cekaknya, makin cekak bro. Di mana Tuhanku? Dia ada. Cuma aku punya ekspektasi kebaikan itu dangkal. Tuhan punya kebaikan gak ada batasnya. Gitu. Cuma kita aja yang suka kasih batasan akan kebaikan Tuhan. Dari ayat ini kita bisa lihat ya. Yang pertama, kita itu dipanggil sesuai dengan rencana Allah, dia bilang. Artinya kalau kita ngadepin sesuatu, kita bilang Tuhan turun bekerja dalam segala sesuatu. Yang pertama ya kita harus sadar dulu kita ini dipanggil sesuai rencana Allah. Artinya kalau mau tahu kebaikan Tuhan, ikutin rencana Allah. Bukan ekspektasi kita. Yang kedua, kita dipanggil dan ditentukan itu serupa dengan gambarannya. Artinya tingkah laku kita, hidup kita juga diciptakan seharusnya berjalan serupa dengan Dia. Nah Tuhan itu contohnya. Kita kan di jalan, di klakson. Kita lebih kencang lagi klaksonnya. Kalau perlu kita ke sampingnya. Terus teriak, capung gitu. Jadi kita bilang kita nih untuk bekerja sesuai kebaikannya Tuhan. Tapi waktu dibilang kita ditentukan serupa, kita beda sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mungkin kalau di klakson dia gak goyang. Boro-boro di klakson dicambuk dia tuh gak bales.
Gue kalau dicambuk, astaga. Lari gue pasti, gue kejar balik. Yang gue kejar tapi nyokap gue. Jadi kita nih masih dalam proses menuju ke sana. Yang ketiga, mesti sadarin ini loh. Kan kita udah ditentukan nih. Di dalam panggilannya, di dalam untuk masuk ke tujuannya. Tapi yang mesti kita sadari, kita untuk sampai ke sana itu bukan effort kita. Di sini aku mulai menangkap kenapa firman Tuhan bilang susah payah tidak akan menambahkan apapun juga. Karena sejatinya sampai tujuan Tuhan tuh dibilang gini, kita sudah dibenarkan. Kalau di kitab Kejadian dibilang sebelum kita dijadikan kita diberkati duluan. Artinya apa? Sebelum kita ada pun kita sudah dipersiapkan. Yang lebih kerennya lagi, sebelum kita ada garis akhirnya sudah ditetapkan. Terus kita lagi sibuk nyari garis akhir gua apa. Padahal udah ada yang di sana. Namanya Tuhan Yesus. Dari semua ini kebaikan yang Tuhan janjikan sama kita ada satu. Namanya keserupaan. Jangan salah ngomong. Jadi kesurupan nanti. Ya. Anaknya tuh yang ngomong itu. Dia nanya tema, saya kasih temanya keserupaan. Terus dia bilang, astaga kak, aku salah baca. Bacanya kesurupan. Ngapain gue sharing tentang kesurupan? Bukan jatah gue. Gitu. Cuma yang jadi pertanyaan juga, kita ini diciptakan serupa. Kita tahu gak kita serupanya sama siapa? Kita harusnya serupa sama Dia. Tapi lebih sering kita serupa sama dunia. Iya apa iya? Sampai firman Tuhan menuliskan buat kita ngingetin. Kita yang katanya kita udah waktu nyanyi kita kan bisa bilang I am a child of God. Tapi waktu di jalan ketemu orang kita lebih serupa sama dunia daripada sama Dia. Tuhan sampai firman Tuhan tulis jangan kamu jadi serupa sama dunia. Padahal kita udah ditetapkan serupa sama Dia bukan sama dunia. Gitu. Contoh paling gampangnya ya. Kita nih kan sering ya anak-anak muda terutama ya John ya. Sorry John. Saya bukan John Mangga. Saya tuh kan dulu kan kolamnya kenakalan remaja lah ya. Setelah saya bertobat saya ingat banget tahun 2017. Saya itu kerja di dunia entertainment waktu itu masih. Saya punya misi yang sangat mulia. Gue mau bawa firman Tuhan ke tengah-tengah kumpulan gue. Keren banget gak sih? Keren banget. Akhirnya berhasil bikin komsel. Kita bahas firman Tuhan. Kita worship sama-sama. Kita saling mendoakan. Kita makan bareng. Tapi sayang terakhirnya kita mabok bareng. Aduh. Saya merasa berdosa sekali. Tapi dulu saya punya pembelaan yang mulia. Saya bilang gini, yang penting firman Tuhan dikabarkan. Astagfirullah. Ngeri loh. Karena beda tipis memang. Iblis lebih lihai kadang-kadang memang ya. Aduh. Tasya. Nah, waktu lagi begitu, seringkali kita ditegur ya. Ya iyalah masa gak ditegur. Gila kali, masa gue mau penginjilan sambil mabuk tiap hari. Kan gak mungkin, akhirnya ditegur. Tapi kita ini suka punya waktu ditegur, kita lebih rohani daripada yang negur kita. Kak, Tuhan Yesus aja nongkrongnya sama pendosa. Mantap. Tuhan Yesus aja makan di rumah Zakheus, memungut cukai. Dia tuh bergaul kak sama orang berdosa. Bedanya sama lu, Yesus gak berdosa. Kalau Yesus di tengah orang mabuk, Yesus gak mabuk, lu mabuk yuk. Itu masalahnya. Gitu. Tapi kita suka pakai pembelaan ini. Kita bilang Yesus tuh bergaul sama dunia. Bedanya Yesus waktu bergaul sama dunia ini. Kita bergaul sama dunia kita blend in. Yesus stand out. Nangkep gak bedanya apa? Waktu kita bergaul sama dunia, kita serupa sama dunia. Waktu Yesus bergaul sama dunia, dunianya bisa serupa sama dia. Harusnya itu anak-anak Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, dunia lihat Yesus di dalam kita.
Tuhan panggil kita untuk stand out, bukan blend in. Itu yang mesti kita pahami. Jadi dimanapun kita ditempatkan, Tuhan mau kita stand out. Tapi yang jadi pertanyaan kan, dunia nih gak ada gila-gilanya Kak. Kita udah jelas loh, itu saya lagi bagikan firman Tuhan ke teman-teman. Maksudnya biar kita ngumpul, kita tumbuh bareng-bareng. Dia tetap bawa alkoholnya. Namanya juga dunia. Pertanyaannya, saya ikut dia atau dia ikut saya? Saya niatnya menjangkau, saya yang dijangkau kawan-kawan. Gitu. Kalau saya gak bertobat, sampai sekarang mungkin saya masih di sana. Tapi puji Tuhan, Tuhan kalau udah punya tujuan dan panggilan sama kita, dia kekeh. Sekalipun dunianya tuh kayak ngeri banget, tapi memang bukannya kita dipanggil untuk itu ya. Coba kita baca ayatnya ya. Jadi kalau kita misalnya, harusnya gue kalau udah ikut Tuhan, gue ke tengah dunia yang gue hadepin tuh adem ayem. Wait, tidak semudah itu Ferguson. Baca baik-baik Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini ya, kita diutusnya seperti domba ke tengah-tengah serigala. Pertanyaannya, domba sama serigala, predatornya yang mana? Serigala, tapi anak-anak Tuhan kadang di luar sana lebih kayak serigalanya daripada kayak dombanya. Ngeri, dombanya ada taring kalau di luar. Kayak jujur saya waktu itu pun sama. Ya udah, kalau mereka minum, gue juga. Jangan salah tangkep. Maksudnya gini loh. Gue seakan tuh aku mau bilang gini, gue tetap terima lo apa adanya. Tapi guanya jadi kayak mereka, nggak kayak Tuhan. Saya yang jadi kayak mereka. Ini yang masalah. Kita ditaruh di tengah-tengah dunia itu sudah panggilan. Dan dunianya ini emang kayak predator, kita pasti dikejar terus. Tapi dia bilang, dia sertai kita. Makanya dia bilang kita harus cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular tuh, ini waktu itu saya lagi ngobrol sama Pak Yosia. Terus Kak Yosia bilang, yuk cerdik seperti ular tuh gimana sih? Kita bukan matok. Ular itu selalu waspada. Ular itu selalu tahu kemana dia bergerak. Supaya dia gak dimangsa. Tapi dia cintanya tulus seperti merpati. Makanya yang dipakai kecerdikannya si ular. Tapi hatinya harus tulus seperti merpati. Artinya kita juga harus waspada. Kita ke tengah dunia bukan berarti terus kita bilang Yesus saja bergaul sama pendosa. Ya kita harus bisa kayak Yesus, tetap gak jadi pendosa. Jangan kita ikut-ikutan. Dosa itu harusnya doa sama-sama. Ah sedap. Apa itu? Jangan dong, kacau banget nih. Aduh, doa sama-sama ya guys ya. Aduh. Lalu yang kedua Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kayak petinju ya, 15 menit lagi. Matius 5 ayat 13 sampai 14 dibilang gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gini, kalau dibilang garam di tengah dunia kan ya, dibilang kamu adalah garam dunia. Artinya rasanya harusnya beda. Kalau garamnya sama kayak dunia, yang diasinin yang mana? Justru yang membedakan kita sama yang membuat si garam itu signifikan karena dia berbeda sama dunia. Gitu, dia harus pemberi rasa. Dunia ini harusnya tawar tanpa ada kita. Gak ada lo gak rame. Mantap. Anak nongkrong itu yang yoi-yoi pasti yakin gue. Aduh, kau ini. Ku ambilkan martabak juga kau. Gitu. Dia bilang kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Kita yang memberi rasa buat dunia. Jangan sampai kebalik, kita yang dijadikan tawar sama dunia. Justru fungsi kita ada di sana buat dunia yang udah terlalu tawar jadi kenal cintanya Yesus. Amin. Terus dibilang kamu adalah terang dunia. Kalau sampai kita dibilang terang buat dunia, artinya dunia itu memang segelap itu kawan-kawan. Jadi jangan sok-sok kuat bilang Tuhan aja nongkrong sama pendosa. Iya. Tapi pastikan juga lu gak berdosa sama kayak Tuhan Yesus. Kalau enggak nanti kita bukannya di situ jadi terang dunia. Dunia bawa kita makin gelap. Itu bahayanya. Nah,
ada satu guru, bukan guru sekolah minggu, satu pendeta kalau aku nggak salah, pastor atau pendeta gereja ortodoks itu ya kayak kalau nggak salah. Di Eropa Timur dia ngajar anak-anak sekolah minggu. Terus satu kali dia lagi dapat ngajar, dia bawa ke kebun binatang. Dia ajak anak-anak sekolah minggunya ke depan kandang singa. Terus di situ ada beberapa singa di dalam. Terus dia bilang ke anak-anaknya, kamu kalau ikut Yesus, nanti kamu akan ada di sana sendiri, tapi kamu gak akan mati. Anak sekolah minggu diajarin kayak gitu. Saya aja kalau diajarin kayak gitu bisa ngompol. Tapi anak sekolah minggu waktu diajarin begitu, aku percaya waktu spiritnya bersih, dia bisa lihat pesan yang mau disampaikan. Dan si anak minggu itu ditanya, masih mau ikut Tuhan? Dia jawab dengan lantang, saya mau ikut Yesus. Pertanyaannya buat kita hari ini, waktu kita semua diutus jadi domba di tengah-tengah serigala, masih mau ikut Yesus atau enggak? Masih mau ikut Yesus? Gua dengar ucapanmu. Cuaks. Oke. Tapi dengan semua ini kita harus apa? Ada 4 hal yang aku lagi renungin. Ini tadi baru intro ya. Kita masih akan mendengar kurang lebih 2,5 jam lagi ke depan ya. Enggak, bercanda gue. Enggak, ini ada 4 hal yang mau aku bahas sedikit aja. Ada 4 hal yang menarik yang buat kita bisa renungkan sama-sama. Karena ini aku rasa Tuhan lagi bawa ke perenungan ini ketika aku juga lagi sibuk. Aku cerita banyak lah. Aku sampai disamperin loh sama gembala kalian ke Semarang. Saking desperate-nya anakmu ini. Ya Tuhan, terima kasih. Waktu itu lagi lumayan frustrasi ya. Sampai disamperin ke Semarang, didoain di sana. Karena aku juga lagi, jujur aku cerita sama Kak Agus Kareta, aku bilang, gue yakin kok Tuhan panggil gue ke sini tapi kok kayak gini ya. Itu ada di perjalananku dan ini yang lagi jadi perenunganku sehari-hari bahkan sampai sekarang. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah kita perlu untuk terus mau sadari kebaikannya Tuhan. Gak ada jalan yang lain. Kalau kita mau ikut Tuhan kita harus alami Tuhan. Kalau enggak kita gak tahu ikut Tuhan yang mana. Roma 5 ayat 8, aku rasa ini sudah titik, gak ada kata-kata lain kalau mau gambarin kasih Tuhan ya. Dia bilang begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini bukan waktu kita lagi berdoa, kita lagi berdosa, dia mengasihi kita. Kalau kita gak mau sadari kasih Tuhan yang segininya setiap hari, kita akan anggap remeh kebaikan sama anugerahnya Tuhan. Dan kita akan pikir kayak ya udahlah gue tahu gue udah ditebus. Ya udahlah gue tahu Tuhan baik. Gue nih anaknya kok. Gue tahu cukup lah. Memang kasih Tuhan tuh cukup. Tapi percayalah pikiran dan hati kita gak pernah akan cukup untuk setiap hari bisa ingat kalau kita gak mau sadari ini setiap hari. Intinya adalah perjumpaan itu hal yang mutlak untuk harus kita alami. Kenapa? Karena perjumpaan itu titik awal kita sampai ke tujuan dan titik awal untuk kita mulai melangkah. Karena kita kemanapun di dalam dia kita akan berjalan bersama dia. Amin. Kalau yang mau tahu panggilannya, mau tahu tujuannya, harus mau tahu dulu yang manggil dan yang ngasih tujuan. Dia mau gak mau, ini hal yang mutlak untuk kita bisa alami dia setiap hari. Amin. Kalau kita habis ketemu sama kasih Tuhan, aku rasa berikutnya kita mestinya tahu siapa kita. Gak usah jauh-jauh. Kita ngomong di mata Tuhan mungkin masih sulit ya. Tapi paling tidak kita tahu seberapa sebenarnya jaraknya kita sama Tuhan tuh sejauh apa sih. Kalau kita gak sadar seberapa berdosanya kita juga gak sadar seberapa besar penebusan yang Tuhan udah kasih sama kita. Aku bukan mau ngajarin untuk setiap hari terus kita datang, Tuhan gue berdosa banget. Ya gak apa-apa juga kalau merasa itu. Tapi kan kita datang buat bertobat. Kalau kita gak tahu kita di mana, kita gak tahu kita seberdosa apa, kita gak akan pernah keluar dari dosa kita. Justru waktu kita ketemu sama kebaikan Tuhan, Tuhan kasih tahu kita the real us, bukan the true us, the real us. Realnya kita, ini Paulus aja ngomong kok. Kalau baca ayatnya nanti boleh dibaca seluruh perikopnya, tapi intinya dia aja sampai ngomong gini.
Jadi begini persoalan saya dulu, ini terjemahan sederhana Indonesia ya. Dalam pikiran saya selalu ingin menjalankan semua peraturan hukum Taurat yang diberikan Allah. Tetapi karena naluri yang berdosa, saya masih diperbudak oleh kuasa dosa. Artinya gini, sebenarnya kita semua tahu kok kita ini udah ditebus. Siapa yang percaya kita udah ditebus? 100% satu kali untuk selamanya, gak akan ada penebusan yang kedua karena udah cukup. Siapa yang percaya? Siapa di sini yang rindu untuk melakukan hukum Tuhan? Siapa yang masih suka ngomel-ngomel? Siapa yang masih takut untuk ngaku waktu ditilang? Siapa yang masih lebih pilih damai aja lah Pak? Kita masih punya kecenderungan ini. Kita gak mau akuin karena kita pikir ya Tuhan udah tebus gua yang itu. Akhirnya kasih Tuhan bukannya kita pakai untuk membersihkan hati kita, tapi kita manfaatkan buat hal-hal receh yang kita kompromi sama dosa-dosa kita. Paulus yang ngomong ya, untung Paulus nyatet ini. Jadi bukan aku yang ngomong, seorang rasul terbesar yang menulis 3/4 dari surat di perjanjian baru bilang begini. Lalu saya menyadari, dia bisa sadar ini karena dia juga sadar akan kasih Tuhan ya saudara ya. Dia sadar kasih Tuhan tapi dia sadari ini, celakalah aku. Seorang rasul bilang celakalah aku. Tanpa pertolongan Allah, aku tidak mungkin selamat dari kuasa dosa yang ada di dalam tubuhku. Kuasa itu akan membinasakan aku. Karena itulah saya sangat bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah Dia perbuat bagi kita melalui penguasa kita, Kristus Yesus. Kalau kasihnya gak membuat kita sadar seberapa kita terpisah jauh dari Dia, kita gak akan pernah mendekat sama Dia. Percayalah, karena kita pikir kita cuma butuh Dia 2000 tahun yang lalu, bukan saat ini. Karena kita sebenarnya butuh Dia setiap hari. Kita butuh yang namanya ini yang aku mau bahas berikutnya. Pertobatan. Pertobatan ini bukan momentum satu kali. Pertobatan harusnya jadi gaya hidup orang Kristen. Kalau kita orang percaya merasa sudah cukup. Lu kapan lahir baru? 7 tahun lalu lah. Berarti sekarang lu udah orang lama lagi. Kan enggak kan? Kita butuh setiap hari untuk alami pertobatan. Bukan karena kita tidak sadar Tuhan sudah sucikan. Tapi karena gini, sudah segitu baiknya Tuhan aja, hati gue masih sebobrok ini loh aslinya. Tapi justru di sini Tuhan pengen kita ikut juga ambil bagian dalam rancangannya untuk kita juga dikuduskan untuk serupa terus sama Dia. Firman Tuhan bilang gini, Roma 12 ayat 2, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Artinya gini, perubahan pola pikir itu bukan cuma waktu kita pertama kali ketemu Tuhan. Kalau kita pikir itu cukup, sehari-hari kita gak akan merasa kita butuh untuk ketemu sama Tuhan. Sudah cukup perjumpaan gue 7 tahun lalu. Itu cukup untuk buat sadar kalau kita ini anak Tuhan. Tapi untuk kita terus berjalan sebagai anak Tuhan, kita butuh bertobat setiap hari. So itu kenapa kita perlu jadikan pertobatan gaya hidup kita. Pertobatan itu gak cuma bicara soal gue yang dulunya berdosa jadi gak berdosa. Enggak, itu bukan kerjaan kita, itu kerjaan Tuhan. Tapi pertobatan ini adalah mengubah pikiran kita yang tadinya gue gak mau bikin dosa, tapi sekarang gue mau hidup memuliakan Tuhan. Nangkep gak bedanya? Kalau di sini kita fokusnya untuk gak buat dosa. Kita berfokus untuk gak buat dosa. Tapi pertobatan itu fokusnya bukannya tidak berbuat dosa. Tapi pertobatan itu artinya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita ganti keakuan kita sama ketuhanan Dia. Ada satu hamba Tuhan namanya J.I. Packer. Ada yang pernah tahu gak ya? Itu teolog lama, bukunya bagus-bagus, tulisannya dia juga bagus-bagus. Dia bilang untuk manusia itu benar-benar menjadi manusia, dia harus benar-benar kudus seperti Tuhan. Artinya pikirannya harus seperti Tuhan. Cara dia bersikap harusnya seperti Tuhan. Dia berjalan selaras sama kehendak Tuhan. Kalau kita alami Dia, kita tahu siapa kita, dan kita mau bertobat supaya kita gak cuma sekedar tahu the real us, tapi kita tahu the true us. Si pendosa yang sangat dicintai
dan sudah ditebus sekali untuk selamanya, baru kita bisa berjalan. Ini ada satu statement bilang gini, pertobatan tidak cuma sekedar menyadari hancurnya kita, tapi menghidupi kemenangannya di hidup kita. Supaya apa? Kita berikutnya bisa yang namanya answering his call. Karena gini, kalau kita tidak setiap hari bertobat, selalu ada intervensi yang kayak gue mau pakai cara gue. Iya gak sih? Tadi yang jawabnya kenceng kayaknya sering mengalami itu ya. Saya juga. Karena kita tuh punya kecenderungan yang sama kok. Tadi Paulus juga bilang, gue pengen ikutin Tuhan. Tapi naluri gue selalu mengintervensi gue. Supaya gue gak jadi ngikutin Tuhan. Gue mau berbuat gini. Gue menyembah buat nama Tuhan tapi pakai cara gue. Itu yang terjadi sama Kain. Dia kasih persembahan buat Tuhan tapi pakai caranya. Akhirnya persembahannya Habel yang diterima. Dia sakit hati. Kita semua sering kok nyembah Tuhan tapi pakai maunya kita. Bukan maunya Tuhan. Padahal apa yang Tuhan suka yang tahu Tuhan, bukan kita. Nah, gaya hidup pertobatan tadi itu yang bawa kita untuk bisa menjawab panggilannya. Aku suka banget ayat terakhir ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku cari-cari tentang ayat ini, baca-baca tentang komentarinya, tentang studinya tentang ayat ini. Bicara tentang mengajar dan membaptis, ini bukan bicara tentang ritual. Di depan ada tukang parkir, celupin ember, suruh ngomong Bapa Putra Roh Kudus, ini gak jadi Kristen. Bukan ini. Mengajar artinya menduplikasi. Education, pengajaran itu diambil dari kata educare. Itu bukan menanamkan dari luar ke dalam, tapi menarik yang di dalam keluar. Jadi ini orang cuma bisa melihat ini kalau kita menjadi seperti Kristus. Cara kita mengajar orang tuh bukan kayak ini, kita interaksi, kita berbagi. Tapi aku rasa setiap kita di sini kalau sama Alkitab kan juga punya perjalanannya masing-masing ya. Tapi yang lebih butuh apa yang kita hidupi, yang kita bagikan itu yang di luar sana sebenarnya. Dan itu yang aku suka dari Joshua Generation. Yang sampai sekarang aku juga takut kalau diajak ke Kupang. Karena itu tidak mudah. Di gereja tuh lebih gampang. Adem lagi kan. Di sana toiletnya aja susah. Kalau gak percaya tanya ke Anton, ke Agus, aku sampai cari shower portable. Kak, ntar kalau gue udah ketemu baru gue ikut ke Kupang. Karena jadi terang gereja tuh gampang. Kalau lu lagi jatuh gak usah cerita. Nah itu jadi terang gereja. Di luar kesenggol kan waktu lu, tikus lu, capung lu. Apa itu kan kita gak bisa tahan, semua refleks. Akhirnya apa? Apa yang kita renungkan itu yang keluar di sana kok. Makin kita diperas sama dunia makin kelihatan siapa kita. Di gereja gak ada yang menekan kita. Kecuali gerejanya serupa dengan dunia, kita gak pernah tahu. Tapi memang kita dipanggil untuk jadi terang dunia. Aku gak pernah baca satu ayat pun yang bilang, aku mengutus kamu ke tengah-tengah gereja. Karena gereja adalah kita. Gereja yang harusnya ke sana. Gitu. Dan aku bersyukur kenal sama teman-teman Joshua Generation, karena di sini bukan cuma orang-orang yang suka rutinitas penyembah, tapi kita sama-sama mau dibentuk. Teman-teman yang suka yang namanya pemuridan, orang yang suka dimuridkan itu murid Kristus sejati, bukan orang yang pintar khotbah. Ingat firman-Nya aja bilang yang terdepan bisa jadi yang terakhir, karena yang terakhir bisa jadi yang terawal loh. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba besok Tuhan datang, tukang parkir baru bertobat tadi malam, kita yang ada di gereja malam ini malah ya udahlah gue tinggalin Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Jadi terus alami pertobatan, alami perjumpaan sama Tuhan. Sadari setiap hari kita tuh butuh bertobat. Kita butuh bertobat setiap hari. Kalau mau tahu panggilan kita, kayak yang tadi aku bagikan, kita dipanggil untuk jadi representasi kasih Kristus di tengah dunia. Mengajar dunia itu bukan dengan pengetahuan, tapi dengan perjumpaan. Kita berhutang sama dunia, teman-teman. Utang kita yang namanya perjumpaan.
Gak adil rasanya kita ini yang sudah seberuntung ini, yang mungkin dari lahir ada di tengah keluarga Kristen, yang bisa ada di komunitas ini, bisa nikmati firman Tuhan, bisa nikmati penyembahan. Tapi di luar sana masih banyak orang yang struggle, tahu Alkitab aja enggak. Dia tahu aja dia tolak. Tapi kita juga berutang sama mereka untuk yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Caranya gimana? Jadi agen pembawa hadirat Tuhan di tengah-tengah dunia. Alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Sadari siapa kita. Karena kalau kita gak mau sadari siapa kita juga gak mau bertobat. Kalau kita gak mau bertobat setiap hari, kita ngerasa kita udah gak butuh dia lagi kok. Di situ kita baru bisa ikuti panggilan Tuhan. Amin. Jangan jadikan apa yang kita kerjakan takaran akan panggilan Tuhan dan keberhasilan dari apa yang Tuhan tetapkan di hidup kita. Selalu jadikan membawa hadirat Tuhan ke tengah dunia kerinduan kita. Supaya terlebih dari sekedar panggilan kita atau tujuan kita, yang jadi kerinduan terbesar kita selalu Dia yang memberikan segalanya buat kita. Amin. Oke, yuk izinkan aku tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang terus menjumpai kami. Kalaupun kami sering lupa Tuhan, kami bersyukur Engkau gak pernah lupa untuk hampiri kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Tuhan ajar kami supaya kami berjalan gak cuma dengan perasaan kami, tapi cinta selalu jadi keputusan kami setiap hari Tuhan. Ampuni kami yang seringkali merasa tawar dan hambar Tuhan. Seringkali gak sadar kalau setiap kami butuh Engkau setiap harinya Tuhan. Tuhan, mengikut-Mu Tuhan, itu penyembahan yang sejati Tuhan di hidup kami. Aku berdoa Tuhan biar setiap kami gak punya rasa familiar sama hadirat Tuhan. Supaya kami selalu punya kerinduan. Setiap kami alami hadirat Tuhan, boleh jadi luapan Tuhan. Biar ini gak cuma jadi rutinitas, dan aku berdoa buat Joshua Generation Tuhan. Biar ini jadi generasi yang memuridkan generasi demi generasi Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan biar kerajaan sorga, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan benar-benar hadir lewat hidup mereka juga Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan dimanapun mereka Tuhan utus, mereka bawa Kristus ke tengah-tengah dunia. Ajar kami untuk selalu sadar Tuhan. Ajar kami untuk selalu ingat Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kalau kami mau tahu kami harus kemana, kami mau ketemu sama Tuhan. Supaya cuma Tuhan sendiri yang tunjukkan kami. Thank you Tuhan Yesus. Bapa, Engkau Raja satu-satunya di hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk punya keberanian seperti murid-murid-Mu Tuhan. Waktu kami diutus ke tengah-tengah dunia, kami terus ingat kalau Tuhan Raja kami, Tuhan pemilik hidup kami. Supaya kami juga sadar sama kebaikan Tuhan. Supaya kami yang berdosa ini juga selalu sadar kami butuh Engkau Tuhan. Kami selalu butuh Tuhan setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari Tuhan. Kami gak mau mengandalkan perjumpaan yang sudah lalu. Kami mau andalkan perjumpaan yang baru setiap harinya Tuhan. So aku berdoa Tuhan buat teman-teman di Josgen Tuhan hari ini Tuhan. Mulai detik ini bahkan Tuhan. Setiap kali melangkah Tuhan, setiap kami sadar akan kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan di hidup kami. Setiap keputusan kami mau sandarkan kepada hikmatnya Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kedaulatannya Tuhan. Ini kami Tuhan, ajar kami Roh Kudus untuk terus hidup dalam pertobatan. Supaya setiap kami diganti dengan segalanya Tuhan. Biar setiap cara kami diganti dengan rencananya Tuhan. Karena rancanganku bukan rancanganmu Tuhan. Sejauh langit dari bumi Tuhan. Bahkan sejauh surga dari neraka itu rancanganku dan rancanganmu Tuhan. So biar datang kerajaanmu Tuhan jadi kehendakmu. Bahkan atas setiap kami secara pribadi. Jadikan kami agen-agen kerajaan surga. Yang membawa Kristus ke tengah dunia Tuhan. Bukan cuma dengan kelimpahannya Tuhan, bahkan apa yang jadi hukum, apa yang jadi penderitaan bagi dunia, kami mau pikul itu kalau itu cuma buat nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, ini kami sepenuhnya Tuhan.
pakai kami. Dan kami juga mau bilang Tuhan, kami siap. Ini aku, utuslah aku. Ini kami, utus kami. Ini Josgen Tuhan, bawa mereka kemana Engkau mau bawa Tuhan. Ini kami penyembah-Mu Tuhan. Biar cuma lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Waktu kami keluar banyak orang boleh alami perjumpaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dimuliakan nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.